Kalau ingin mengumpulkan Bromo Corah mungkin saya takut. Kalau mengumpulkan pemain sepak bola, kenapa harus takut? Dan ternyata terbukti, Pak Menteri Agus Gumiwang itu pada saat itu juga bersedia untuk meresmikan, melaunching sebuah aktivitas Football is Back. Saya sangat berterima kasih menjadi bagian dari Football is Back. Pertama kali saya mendengar keinginan atau pemikiran dari seorang Mbah Jojo untuk mengumpulkan tulang belulang ini, atau orang-orang yang dulu menjadi pahlawan Republik Indonesia dalam sepak bola, dalam suatu acara reuni kangen orang-orang yang sangat-sangat mempunyai arti besar dalam sepak bola Indonesia. Jadi mengapa tidak saya support keinginan mulia, keinginan baik, hanya ingin mempertemukan insan bola dalam sebuah reuni, dalam sebuah temu kangen, main, makan, ngobrol, lalu pulang. Jadi keinginan ini sangat mulia dan sangat simple. Jadi saya merasa terpanggil dan merasa berterima kasih ikut menjadi bagian dari timnya Mbah Jojo, biarpun saya hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari aktivitas tersebut. Kegiatan tersebut jangan hanya sekali, karena insan bola tersebut sudah mengorbankan tenaga, mengorbankan segala-galanya untuk nama baik Republik Indonesia. Mereka perlu dikenang, mereka perlu dihargai, dan mereka perlu untuk diajak bicara bagaimana caranya mereka berbuat sebaik masa lalu yang untuk ditransformasikan kepada rekan-rekan atau pemain muda zaman sekarang. Saya lihat keinginannya sangat baik. Lalu saya lihat body language-nya juga tidak ada yang aneh-aneh. Jadi keinginannya hanya ingin mempertemukan, mengumpulkan insan bola, pahlawan bola Republik Indonesia. Kenapa tidak? Kalau ingin mengumpulkan Bromo Corah mungkin saya takut. Kalau mengumpulkan pemain sepak bola, kenapa harus takut? Dan ternyata terbukti, Pak Menteri Agus Gumiwang itu pada saat itu juga bersedia untuk meresmikan, melaunching sebuah aktivitas Football is Back. Dari hati yang paling dalam sampai terjadilah kegiatan tersebut. Jadi di samping memang tujuannya mulia, keinginannya mulia, juga tidak ada hambatan sama sekali. Mulai perencanaan, pelaksanaan, penutupan, sampai saat ini semua happy. Semua happy. Jadi sekarang terbukti bahwa kegiatan ini diinginkan oleh semua orang bola. Diinginkan oleh veteran-veteran bola. Bahwa nostalgia, reuni, lalu ingin mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan bagaimana cara mereka dulu juara, bagaimana mereka dulu menjadi pemain top, yang perlu disampaikan kepada rekan-rekan atau pemain yang lebih muda. Itu yang paling penting. Jadi tolong nggak usah ada pemikiran negatif, disupport. Kalau ada kekurangan dikritik, kalau ada kesalahan dibetulkan, bukan malah diintimidasi, bukan malah diancam, bukan malah disingkirkan. Keinginan yang baik ini harus perlu disupport, dilestarikan, dan kalau bisa dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan sejenis yang lain. Karena tidak ada yang melakukan kegiatan ini selain Mbah Jojo untuk akhir-akhir ini. Mungkin masa lalu saya tidak tahu, tapi saat ini hanya Mbah Jojo yang melakukan itu. Jadi saya tidak kenal terlalu dalam,
tidak ada tujuan lain di luar ingin mempertemukan, mereunikan pemain-pemain senior, pemain-pemain legend Indonesia. Mungkin ada pepatah kata dalam tempurung ini. Kalau tempurungnya belum dibuka, ya katanya tetap di dalam tempurung terus. Tuhan yang tahu, masyarakat yang tahu. Jadi apa yang dilakukan Mbak Coco juga perlu diklarifikasi. Saya juga pada saat Mbak Coco ingin melakukan itu, saya juga pengen klarifikasi. Saya akan menilai apakah Mbak Coco akan melakukan sebuah kegiatan politik, kegiatan yang bersifat negatif, positif atau apa. Ternyata terbukti bahwa apa yang dilakukan Mbak Coco hanya satu. Bagaimana mereunikan pemain legenda Indonesia, bagaimana menghargai pemain legenda Indonesia agar mereka dihargai seperti selayaknya mereka menjadi seorang pahlawan dalam bidang sepak bola. Itu yang sangat saya hargai. Sebenarnya memang Indonesia ini negara yang sangat besar, penggemar bola sangat besar, potensial juga. Tapi mengelola persepak bolaan mungkin belum sempurna. Tapi minimal dengan mengumpulkan para legend, memberikan wadah para legend, memberikan kesempatan kepada para legend untuk menginformasikan, menceritakan kepada kita, kepada generasi muda, bagaimana caranya untuk menjadi seperti mereka. Itu yang harusnya, sepatutnya di-create oleh federasi kita. Bukan mereka main, selesai, tua, dibiarkan. Mereka manusia yang mempunyai talenta bagus, mereka manusia yang mempunyai record bagus, perlu digali apa yang bisa mereka berikan kepada pemain-pemain muda masa kini. Itu yang perlu dilakukan agar mereka juga merasa dihargai, dihormati, dibutuhkan oleh persepak bolaan masa kini.